Oke guys, ketemu lagi bersama saya Koko anak kemarin. Dan kebetulan di samping saya ada seseorang yang luar biasa. Ini minumnya dokter tadi ya? Ya, kayaknya itu. Oh kayaknya sorry. Pagi-pagi udah bikin aneh-aneh aja saya. Maaf. Oke. Hari ini spesial, kita kedatangan tamu penting. Karena kita hari ini, kita kan sudah lama nih nggak bahas tentang kesehatan di Garasi Artisibak. Dan kali ini kita bahas tentang kesehatan, dan tema kita hari ini adalah bagaimana penanganan pertama kalau kita kecelakaan, ya, dan bagaimana memaintainnya atau meminimalisasi kecelakaan dari sudut pandang dokter tulang. Oke, sebelumnya pasti teman-teman pengen tahu nih siapa narasumber kita hari ini. Oke, malam. Perkenalkan dulu dong dengan dokter siapa? Siap. Nama saya Rizky, saya dokter ortopedi atau yang biasa disebut dokter bedah tulang. Mantap. Oke. Kita tanya-tanya dulu yang seputar-seputar dasarnya, kan kita kenalnya di dunia sepeda ya, Dok. Siap. Oke. Saya tanya dulu nih awal-awal. Sudah lama nggak bersepeda nih? Saya bersepeda kurang lebih dari 2019 sih, baru. 2019 ya. Lumayan lah, Dok. Udah hampir 3 tahun. Ya. Udah oke lah. Jadi, apakah termasuk produk pandemi? Bisa dibilang. Oke, bisa dibilang produk pandemi. Jadi, apa sih yang bikin dokter ini tertarik di dunia sepeda selain kita ngomong produk pandemi? Oke. Jadi pada awalnya itu kan saya setelah lulus spesialis, saya mencari olahraga yang aman buat persendian dan juga nyaman buat ketemu dengan teman-teman baru. Dan saya ngerasa kalau di bersepeda itu kita bisa mendapatkan itu semua. Jadi bisa ketemu orang-orang baru, terus olahraga yang termasuk nyaman untuk persendian dan juga untuk nyaman juga buat menurunkan berat badan sih yang paling penting. Oke. Jadi dapat banget ya impact-nya dari kita berolahraga sepeda itu, memang olahraga yang benar-benar ngabisin badan kita ya, Dok. Iya. Ya? Jadi mantap. Nah, kemudian saya tanya lagi, Dok. Bersepeda ini kan langsung aja ya, kita ini bersepeda ini kan resiko jatuhnya kan besar. Betul. Iya kan? Dan kadang kita kalau beberapa kali sering crash kadang kita mungkin nggak apa-apa nih, paling cuman pegel doang, tapi kita kadang nggak mau ngecek. Kadang kita merasa aku it's okay kok, nggak ada masalah, apa sampai kita nggak tahu kalau ada retak atau apa, ya kan? Kayaknya setiap kali jatuh, menurut dokter, penanganan apa sih pertama yang harus kita lakukan kalau pada saat kita jatuh pertama? Ibaratnya kita nggak tahu lah jatuhnya kayak apa, namanya mungkin kita half wheel, hanya kita crash, jatuh, atau apalah. Nah, itu penanganannya gimana, Dok, kira-kira? Penanganan, kalau kita melihat orang yang crash, kita sebagai penolong, ya sebaiknya yang paling pertama itu awalnya ya kita harus save ourselves and save the one that crash gitu. Jadi kita harus mengamankan lah istilahnya, mengamankan lingkungannya dulu. Jadi kita harus yang pertama mengamankan, kemudian setelah itu kita harus memanggil bantuan. Oke. Setelah kita memanggil bantuan, baru kita periksa ke orang yang jatuh itu. Apakah ada, kita panggil dulu. Apakah dia bisa bereaksi, dia alert atau enggak, dia bisa respon terhadap pada saat kita memanggil orang tersebut yang jatuh gitu. Oke, jadi pertama adalah kita panggil dulu teman-teman, kita cek dulu responnya seperti apa, terus kita mengamankan lingkungannya. Jadi saya mempertegas lagi ya, Dok ya, mengamankan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga kita mengamankan diri kita juga, jangan sampai kita nolong orang tapi kita ditabrak motor atau ditabrak mobil gitu ya. Terus kalaupun kita yang terlibat kecelakaan itu juga kita harus ngecek diri kita dulu ya, Dok. Jadi kita harus ngecek ya kita mampu. Yang paling gampang sebenarnya kita bangun bisa sadar atau enggak dengan full alert atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya sebaiknya kita laying down dulu.
Oke, jadi kalau memang kita merasa masih ada pusing atau disi atau kita nggak sadar sepenuhnya, mending kita tiduran dulu ya. Mendingan kita tiduran dulu. Kadang ada teman-teman orang-orang, saya lihat kejadian kayak ada crash langsung diangkat, itu nggak bener ya? Nggak boleh ya? Sebenarnya nggak boleh. Jadi kan kita nggak tahu crash itu kita nggak tahu apa yang terjadi pada kondisi orang tersebut. Bisa jadi pada saat kita memindahkan orang tersebut dengan tidak sesuai, jadi tidak safety, malah akan membahayakan, memperburuk kondisinya. Yang paling sering terjadi kalau kita ngangkat secara tanpa safety yang baik, yang paling bahaya itu kan leher, tengkuk ya, tengkuknya. Nah, kalau terjadi cedera di leher dan kita mengangkat dengan tidak sesuai, dengan tidak hati-hati, yang akan menjadi lebih berat kondisinya. Karena kalau saya baca-baca nih, ini bukan komentar ya, ini batang otak di sini ya. Betul. Terus otak kecil itu yang paling bahaya, malah batang otak kecil itu berada di daerah yang cukup rawan ya dok ya. Iya, itu yang paling rawan sih. Apalagi kalau kita lihat ada benturan di kepala, dan juga di bahu. Kan di tengah-tengahnya ada leher. Berarti itu yang kita harus lebih aware ke situ sih. Karena kebanyakan kalau aku lihat teman-teman yang jatuh kadangnya sampai nggak sadar kena timpuk. Betul. Belakangnya dulu ya dok biasanya. Langsung dia black out itu tadi ya. Yang paling sering itu kan paling lemah pada saat kita crash ya di leher sih. Oke. Ini yang paling mengancam jiwa. Gitu. Bener. Kelihatannya simpel ya, tapi ini otot besar semua pada di sini ya. Dan itu terintegrated dengan saraf-saraf semua ya dok ya. Jadi itu teman-teman ya istilahnya paling enggak kita benar-benar harus paham betul pada saat penanganan ketika ada teman kita atau rekan kita atau mungkin kita sendiri jatuh, jangan langsung buru-buru ngambil keputusan oke, berdiri, langsung gerak atau apa seperti itu ya dok. Karena kadang itu dok, saya mau tanya, kadang itu ya kita pernah ya namanya crash hebat. Nah saya kan sempat ngalamin itu crash hebat yang tulang fibula itu kayak tulang keringnya belakang, tulang betis. Itu ada retak. Saya nggak tahu kan, kita kan nggak tahu. Yang pasti pada situ bengkak besar, inflamasi besar sampai kayak varises itu loh dok. Jadi keluar urat-urat besarnya karena kan tegang, terus kena impact. Nah, apakah benar kadang adrenalin membuat kita kadang tidak merasakan sakit? Betul nggak sih dok? Betul. Pada saat kejadian itu yang terjadi adalah adrenalin rush. Jadi otak kita itu kan memang didesain sedemikian sehingga menjadi kalau pada saat kita terjadi trauma yang berat, adrenalinnya itu dipompa ke kepala sehingga walaupun sesakit apapun biasanya tidak akan terasa. Sampai tangannya putus saya kadang nggak kerasa. Bahkan begitu, iya betul. Orang kadang ngomong lah nggak sepeda di pabrik tangannya kepotong terus dia sampai nggak sadar kalau itu sudah kepotong ya. Betul. Karena itu yang namanya adrenalin pak. Oke. Jadi ya ngeri juga ya. Tapi begitu adrenalinnya sudah itu normal turun, biasanya malah justru dia ngedrop. Pingsan langsung ya? Iya. Kenapa bisa gitu dok? Ya karena adrenalinnya kan dipompa sehingga detak jantungnya keras, tinggi, kan pasti ada fatigue-nya, ada capeknya. Nah di situ biasanya ya langsung geblak. Gila sih memang. Kalau memang traumanya begitu beratnya. Bener. Dan memang kalau saya lihat-lihat memang olahraga sepeda ini merupakan olahraga yang high intensity sport bener. Betul. Karena nggak sembarangan lah. Dan kayaknya bersepeda bisa umur panjang itu bagus ya dong ya. Sorry kita bicaranya agak nyeleneh dikit ya. Kadang apa? Karena kita kan bermain-main dengan jantung. Betul. Kita bermain-main dengan kondisi di jalan. Nggak mungkin toh kita main-main aja di kondisinya di atas trainer terus atau kita berjalan di perumahan terus juga kadang kan nggak mungkin toh. Kita mau nggak mau kadang di jalan dan itu nggak berhenti gitu ya kayak gitu ya. Mesti ada aja kita ingin lebih. Somehow kadang kayak ke gunung. Percaya nggak dok? Aku dulu ya hobi ke gunung ya. Dokter ini seneng ke gunung. Kuat banget bro. Jadi udah nanjak itu sampai pokoknya saking senengnya ini aku sendiri ya. Dulu itu saking senengnya nanjak sampai nagih. Ya. Kenapa ya? Itu bisa dijelasin secara ilmiah nggak sih dok? Serius? Itu lebih ke psikis ya. Psikis ya, bener psikis ya. Pengen achieve
the more you want, the more you pada saat ya achievement ya, kita pengen lebih dari yang lebih kemarin. dari yang kemarin, betul. Oke, soalnya yang saya lihat, yang saya rasakan waktu itu bukan itu. Bukan secara psikis mungkin benar. Logika saya berpikir kayak pengen naik ke sana lagi. Ya. Bahkan sendiri aja gak apa-apa. Ya. Gitu kayak ya pengen aja. Ya, lepas dari bukan karena kita ingin naklukkan gunung ini, bukan karena ini, bukan, tapi lebih ke arah kayak enak ya rasanya kalau kita. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kayaknya kalau udah ngerasain nanjak, ada waktu besok pengen nanjak lagi. Ya. Ada waktu nanjak lagi. Karena memang padahal disiksa loh teman-teman. Teman-teman cyclist di luar sana pasti tahu kan rasa siksaannya kayak apa. Jadi ya itu seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang aku pengen tahu lagi nih dok, ceritanya bagaimana cara kita memperkuat tulang kita dengan latihan apa dan mungkin dengan ada konsumsi apa nih yang biasa bisa. Kita ini kan manusia banyak sendi-sendinya ya dok. Namanya kita sepedaan itu kalau nggak pinggul, sendi dengkul, pergelangan. Betul. Ya, sendi-sendinya itu ya dok ya. Hips, knee, sama ankle. Gimana dok cara-cara merawatnya? Jadi sebenarnya itu filosofi dari manusia itu kan we live to move and we move to live. Oke, we live to move, kita hidup untuk bergerak Ya. dan kita bergerak untuk hidup. Wah, asik. Asik ini filosofinya. Catat teman-teman. Ya, jadi, gimana dok? Ya, bagaimana caranya memperkuat tubuh kita, bukan hanya tulang ya, otot, saraf, sendi, dan semuanya itu adalah kita harus bergerak apapun itu. Nah, yang terjadi pada saat ini orang-orang itu karena kita sudah berevolusi ya, jadi hidup kita jadi nyaman, kita jadi hidup sedentary, yang yaitu adalah kita malas bergerak. Oke. Itu yang menyebabkan kelainan-kelainan pada tubuh manusia itu menjadi lebih berat akhir-akhir ini. Oke. Karena kita sudah ada mobil, transportasi lebih Dipermudah nyaman, dipermudah semuanya. Jadi malah badan kita itu malah jadi lebih lemah dan manja. Betul. Karena sudah terbiasa difasilitasi semuanya, akhirnya kesannya jadi males gerak, males alas, bangun pagi aja susah gitu kan. Betul. Mau buru-buru mau sepedaan gitu kan dok ya. Jadi memang itu. Terus untuk konsumsi apa dok kira-kira yang paling natural dulu deh? Paling natural itu yang paling gampang itu ya sebenarnya adalah yang kita pelajari dari SD. 4 sehat 5 sempurna. Oke, 4 sehat 5 sempurna. Saya tak iling-iling. Karbohidrat, protein, lemak, nabati, protein hewani, kemudian buah-buahan dan juga susu. Oke, saya ulangi lagi nih biar tegas. Karbohidrat, protein nabati, protein hewani, susu, lemak susu ya? Susu dan juga buah-buahan. Dan juga buah-buahan. Pelajaran SD gitu. Bener. Kalau ngomong spesifik dok, buah apa nih yang kira-kira yang banyak? Kita ini butuh kalsium, kalium ya? Betul. Sama apa? Magnesium sama kalsium kan beda ya? Jadi sebenarnya yang untuk tulang sendiri yang paling penting adalah kan kalsium. Nah, kalsium itu bisa diserap ke tulang itu kita membutuhkan vitamin D. Oke. Jadi untuk bisa mengaktifkan kalsium itu harus dengan vitamin D. Yang paling gampang ya kita harus kena matahari, vitamin D. Oke. Kalau kalsium ya yang sudah sering kita minum ya dari susu, dari protein lemak. Oke. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesifik, semuanya itu sederhana baik. Ya. Semuanya itu baik. Nggak yang kita harus restriksi diet ini saja gitu, enggak, justru malah yang lainnya jadi nutrisinya malah berkurang ya. Iya, kita sebaiknya ya itu tadi dengan porsi yang seimbang. Saya diet loh dok, tapi dietnya bukan diet tak makan. Iya. Makan sih makan kecapan. Tapi yo turun. Kapan awal-awal kenal gendut ya dok ya?
Habis laka itu kan sempat agak mekar, mungkin dokter nggak menangin, mungkin aku gowendut tuh kapan hari itu habis beratku sampai 90. Sekarang 85 dan berusaha ke 80 aja setengah mati. Iya. Terus sudah nyiksa orang masih nggak turun. Ya maksudnya bukan nyiksa harafiah loh ya, maksudnya sepedaan bareng gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi dok. Nah itu tadi sudah, terus nah sekarang berarti kalau misalnya kita ada retak nih kayak aku kemarin retak atau apa, berarti makanan yang kembali lagi makanan yang mempercepat penyembuhan atau proses penyembuhan tulang gitu, itu apa sih dok? Apa kurang lebih sama seperti tadi? Kurang lebih sama sih, nggak ada. Jadi ya dari makanan kita sehari-hari pun itu sebenarnya kan sudah seimbang. Dan disupport lagi nggak? Perlu multivitamin lagi nggak sih? Kalau misalnya dirasa kita nutrisinya kurang, misalnya kita jadi anak kos gitu ya, biasa cuman makannya Indomie atau misalnya kita makannya penyetaan tiap hari gitu kan. Indomie itu makanan untuk gempa bumi loh dok. Namanya Indomie itu sebenarnya makanan untuk gempa bumi dok, bukan untuk makanan sehari-hari, tapi anak kos jadikan sehari-hari, gempa bumi, gempa dompet soalnya. Iya, terus. Ya kalau dirasa nutrisinya kita kurang ya kita berikan suplemen. Suplemennya bisa, yaitu tadi kalsium, vitamin D. Magnesium itu penting nggak sih dok? Magnesium penting. Aku soalnya kapan hari waktu kapan hari nyambung tulang fibula saya sempat minum magnesium dan itu cepat banget sih. Iya. Mempercepat juga sih. Bener nggak sih? Pasti kan kita membutuhkan nutrisi yang lebih untuk pada saat proses penyembuhan tuh. Oke. Jadi baik sih semuanya. Tapi ya terlalu banyak pun nanti pun dia nggak akan bisa langsung diserap, pasti akan tetap dibuang. Oke. Jadi memang makanan 4 sehat 5 sempurna, multivitamin sangat penting sehingga membantu mempercepat penyembuhan tulang kita ya. Oke, terus saya tanya lagi, kalau misalnya ini ngomong kembali yang prosesnya ibaratnya kita ini tulangnya habis retak nih penyembuhan tadi, apa nih yang larangan bagi cyclist untuk sedang dalam proses penyembuhan tulang itu? Misalnya untuk pesepeda nih cyclist kayak aku nih ceritanya, anggap pasiennya nih ngomonglah tulangku retak, nggak boleh ngapain nih? Yang pertama sih ya kita harus mengurangi aktivitas. Iya. Jadi biasanya pada penyembuhan tulang untuk back to sport itu dibutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan back to daily activity. Jadi kita bagi dua ya untuk rehabilitasi pasca trauma. Yang pertama adalah back to daily activity, bagaimana pasien bisa jalan, bagaimana orang tersebut bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi tetap dilarang untuk melakukan aktivitas yang berlebihan seperti olahraga, apalagi yang high intensity training, kayak tenis gitu, apalagi untuk kaki ya. Iya, itu. Jadi impact itu nggak boleh dulu ya. Impact itu dikurangi dulu. Kalau yang low intensity seperti yoga atau berenang itu justru lebih disarankan. Nah, ini nih, aku punya pertanyaan nih karena kita korban kecelakaannya kemarin. Ada pertanyaan yang sedikitnya ini pasti banyak ditanyakan teman-teman cyclist atau olahragawan lain yang menyimak film YouTube kita. Nah, kayak saya ini kan habis cedera fibula. Apakah ketika sudah menyambung dengan sempurna akan lebih rentan atau akan kualitasnya sama? Atau berkurang pada saat, atau bisa lebih kuat kalau misalnya kita istilahnya sudah pernah kecelakaan dan kita aktivitas lagi sepedaan kayak sekarang ini, gimana dok? Justru pada orang yang sudah mengalami trauma biasanya akan jadi jauh lebih kuat dibandingkan orang yang belum gitu. Karena pada saat terjadi patah tulang dan terjadi penyembuhan itu ada yang dinamakan callus formation. Iya benar, di fotoku ada callusnya tuh. Betul. Di kiri kanannya tuh. Itu dia akan jauh lebih kuat dibandingkan yang tidak ada traumanya sebelumnya. Bisa kita bayangkan itu seperti orang yang latihan tinju. Jadi petinju itu kenapa kok tangannya kuat? Karena dia tiap hari memukul sampai retak nggak dirasakan ya. Itu namanya microfracture, sehingga jadi ada patah-patah tulang yang kecil-kecil yang menahun sehingga terjadi callus di
di tangannya sehingga dia jadi lebih kuat gitu. Saya tanya dok, keles itu apa nggak bisa hilang? Nanti dia Hilang akan, sendiri ya? makin lama dia akan berkurang, jadi kan seperti normal lagi, tapi ya butuh waktu yang lebih lama. Oh, jadi keles ini sifatnya hanya dia untuk memperbarui struktur jaringan tulang tadi, dan dia malah memperkuat jaringan itu tadi, memudahkan tulang istilahnya. Oh, hebat tuh. Tuhan yang kasih kita hidup itu benar-benar bikin kita tuh luar biasa loh. Kita bedanya sama Wolverine cuma satu. Iya toh, waktu. Bener gak dok? Iya dok. Wolverine tembak dor, Bisa sembuh sendiri sebentar, hilang. Sama kan kita benernya bisa sembuh sendiri juga kan dok? betul. Cuman berapa tahun? Butuh waktu. Berapa bulan? Sedang dor mati. Jadi itulah, itu intermezzo aja teman-teman. Jadi itu tips-tips buat teman-teman, selain untuk kita makan, nutrisinya juga kita jaga supaya kita tulangnya kuat. Jadi walaupun kita nggak crash nggak apa, kita juga perlu nutrisi untuk memperkuat tulang kita. Betul. Ya, untuk persendian juga ya. Terus kalau misalnya ngomong sedikit lagi, sendi nih, kita belum bicara sendi. Sendi ini apa yang kita, supaya kita jaga sendi itu gimana dok? Ibaratnya kadang kan banyak pertanyaan nih, orang yang gendut maunya lari, iya kan? Kan tadi tempat dokter ngomong nih, olahraga itu milih yang less pressure terhadap persendian. Nah, itu berarti kalau less pressure terhadap persendian lah olahraganya, kalau boleh saya nebak ya dok ya, renang sama sepedaan dong. Betul. Betul ya? Betul. Jadi dua olahraga ini ya? Olahraga yang disarankan untuk orang-orang yang punya masalah sendi. Masalah persendian itu adalah berenang dan juga bersepeda. Oke. Karena kembali lagi ke filosofi awal, kita kan harus bergerak untuk hidup. Nah, bagaimana caranya bergerak tetapi dengan less pressure ke sendi kita? Ya yang paling gampang adalah bersepeda, karena kita hanya menggunakan lower body kita, sedangkan upper body kita di situ relax. Gitu. Kalau sudah di fitting dong. Itu revisi, itu bagian saya. Jadi itu teman-teman, saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk teman-teman di luar sana supaya bisa semangat berolahraga dan bisa tetap sehat dalam menjaga terutama di tulang-tulangnya, gimana dok? Ya, yang paling penting ya seperti filosofi awal, kita harus bergerak untuk hidup, sehingga untuk bisa hidup kita harus juga bergerak. Jadi bergeraklah selagi kita masih bisa bergerak. Oke, cakep. Catat itu teman-teman. Jadi jangan malas-malas bergerak kalau kamu masih dikasih bergerak. Engko lewes lumpuh, bingung, pingin ngoba kayak soba. Ya itu namanya kalau sudah nggak bisa gerak, bingung, pingin tahu caranya gerak. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, saya akan kasih catatan juga. Selalu berwaspada, bersepedalah dengan baik dan benar, jangan sampai terjadi kecelakaan, betul ya dok ya? Karena celaka itu nggak enak, bikin kamu nggak bisa gerak, bikin kamu nggak bisa olahraga lagi, dan bikin kamu jadi nggak punya semangat hidup. Serius, betul. Saya waktu ngalamin kecelakaan kemarin tuh kayak gini sih, isinya cuma makan tidur tambah gendut, akhirnya males, nggak gerak, mau mulai lagi sulit karena kita olahraga tuh yang paling diutamakan adalah satu, mau dulu. Betul. Nggak usah yang lain, mau. Kita harus mau untuk bangun, pakai sepatu, dan keluar. Itu aja masih kadang ketinggalan helm, ketinggalan kacamata. Ya teman-teman, itu oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram kita di @rtc_bike dan @right2crams. Juga feel free to ask, silakan tanya-tanya di kolom komen, dan thank you sudah nonton video ini dan semoga jadi berkat buat teman-teman di luar sana. God bless. Thank you dok. Thank you. Yuk.